Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardina Tamasari dari kelas 11.1. Saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Ada yang menyebutkan di atas 17 tahun, dan ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan di atas 17 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Hakikat perjanjian tenaga kerja. Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja di hari pertama dan bekerja. Nah, syarat-syarat perjanjian kerja. Yang pertama, ada pihak sebagai pekerja dan pemberi kerja. Ada perjanjian kerja yang sah, harus ada pihak pekerja dan pemberi pekerja yang mengetahui dan menyetujui kontrak kerja tersebut. Melalui hal itu, pihak pemberi kerja dapat menyebarkan syarat-syarat, hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi pekerja secara lengkap. Yang kedua, terikat dalam kurun waktu. Perjanjian kerja harus menjelaskan kurun waktu yang telah ditetapkan pada pelaksanaan kerja. Yang ketiga, kejelasan upah yang diterima. Upah menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh pekerja sebagai bentuk imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja atas pelaksanaan kerja yang telah dilakukan. Upah dapat berupa uang ataupun tunjangan yang menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja. Dan yang keempat itu kesepakatan. Perjanjian kerja harus disetujui secara ikhlas atau sukarela antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan kerja umumnya terjadi setelah calon pekerja melewati proses wawancara kerja. Dan yang kelima, hak dan kewajiban. Perjanjian kerja harus menjabarkan hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja pada pelaksanaan kerja yang akan dilakukan. Hal ini berguna agar tidak ada kesalahpahaman yang timbul di kemudian hari antara pihak-pihak terkait. Dan yang terakhir itu perlindungan kerja. Perlindungan pekerja merupakan hal yang harus ada dalam perjanjian kerja. Pekerja dan pemberi kerja perlu mengetahui jaminan perlindungan kerja apa saja yang diberikan oleh perusahaan. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi jika terjadi kecelakaan pada pelaksanaan kerja yang akan dilakukan. Selanjutnya itu ada isi perjanjian kerja. Yang pertama, nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Poin 1 ini diperuntukkan untuk direktur, prosedur maupun CEO dari perusahaan pemberi kerja. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Poin kedua ini diperuntukkan untuk buruh atau pekerja atau tenaga kerja yang menerima kerja. Dan yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Poin ketiga ini perihal jabatan atau jenis pekerjaan yang diterima oleh buruh, karyawan, pekerja, atau tenaga kerja, penerima kerja. Dan yang keempat, tempat pekerjaan.
Poin keempat ini mengenai tempat kedudukan perusahaan atau pabrik yang akan ditempati oleh buruh, karyawan, pekerja, atau tenaga kerja penerima kerja. Dan yang kelima, besarnya upah dan cara pembayarannya. Poin 5 ini mengenai besarnya upah dan cara pembayaran yang harus diterima oleh buruh, karyawan, pekerja, atau tenaga kerja. Yang keenam itu ada syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Poin 5 ini mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, memberi kerja, dan buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, penerima kerja. Selama kontrak kerja berlangsung, mulai awal perjanjian kerja diperlakukan sampai masa perjanjian kerja habis atau berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Dan yang ketujuh, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Poin kelima ini mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan pekerja. Selama kontrak kerja berlangsung mulai awal perjanjian kerja diberlakukan sampai masa perjanjian kerja habis atau berakhir sesuai kesepakatan para pihak tersebut. Dan yang kedelapan, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Poin ke-8 ini menjelaskan bahwa di dalam pembuatan suatu perjanjian kerja harus mencantumkan tempat dan tanggal perjanjian kerja supaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan bersifat mengikat antara para pihak. Dan yang terakhir itu ada tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Poin 9 ini merupakan inti ataupun pangkal dari pembuatan suatu perjanjian kerja. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata bahwa salah satu syarat-syaratnya dari suatu perjanjian haruslah ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Dalam hal isi perjanjian ini, kata sepakat bisa ditentukan dengan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.